yang ingin menjadi ahli hukum tapi tidak jadi ya, karena 2 kali daftar di Universitas Indonesia tidak diterima terus. Kehendaknya menjadi lain karena saya diterima di D2 IKIP ya, dan akhirnya setelah selesai saya langsung diangkat menjadi pegawai negeri ya, walaupun tempatnya non jauh di sana, yaitu di Lampung Utara, tepatnya di SMP Negeri Pugung Penengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, saya Kepala SMP Negeri 6 Bekasi, ingin berbagi cerita tentang diri saya. Saya itu semenjak kecil bercita-cita ingin jadi ahli hukum. Makanya saya ketika lulus SMA tahun 1982 dari SMA Masehi Pekalongan, saya langsung daftar ke Universitas Indonesia jurusan hukum, tapi alhamdulillah tidak diterima. Bukan sampai di situ saja, saya waktu itu ikut om saya di Jakarta. Kebetulan om saya, Om Siswoyo namanya, itu pegawai negeri di Departemen Dalam Negeri. Setahun saya ikut om saya karena saya nggak lulus, jadi ya sambil cari kerja-kerja lain saya tetap di Jakarta. Dan tahun berikutnya saya daftar lagi, nggak kapok, daftar sarjana hukum lagi, maksudnya jurusan hukum di Universitas Indonesia. Lagi-lagi tidak diterima. Akhirnya karena waktu itu boleh memilih 2, saya ingat ketika saya kecil itu, waktu di SD ya, saya kebetulan pernah menjadi juara lomba lukis tingkat kecamatan. Akhirnya saya ambil jurusan seni rupa di IKIP Jakarta dulu, sekarang UNJ. Nah, alhamdulillah, mungkin Allah menghendaki lain. Saya tidak menjadi ahli hukum, tetapi menjadi calon seorang guru karena saya kuliahnya di IKIP ya. Dan alhamdulillah ternyata karena bukan terpaksa ya, mungkin di situ passion saya. Akhirnya saya betah juga kuliah di Diploma 2 jurusan seni rupa, sampai akhirnya pada tahun 1986 saya lulus. Dan waktu itu memang program diploma langsung diangkat. Nah, ceritanya saya langsung diangkat di Lampung, tepatnya di Pugung Penengahan. Hai para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel kami Cahangun supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Hai teman-teman di Lampung, ya aduh tiram zaman Niko Unyine, Pak Fatoni yang dulu kepala sekolah saya, yang alhamdulillah sudah menjadi kepala dinas dan sampai pensiunnya ya,
kemudian ada Pak Idris yang sekarang jadi pengawas, ada Pak Ratno, ada Pak Teguh, ada Pak Kandar, dan semua rekan-rekan di SMP Pugung Penengahan yang saya cintai. Waduh, saya udah kangen banget nih pengen ke sana, tapi belum ada kesempatan. Insya Allah nanti saya akan main ke sana lagi. Pokoknya nya adu tiram jama Pugung, sama kecermannya, sama durenya, sama ngawil di Lawo. Wah, ngawil di Lawo ya. Ini sama Pak Rusdun, sama Pak Parman ya, suka mancing di laut nih. Pugung Penengahan menjadi tempat saya digodok seperti di Kawah Condro Trimuka, karena di sana banyak hal ya, baik itu medannya maupun budayanya. Alhamdulillah rekan-rekan di sana banyak yang mensupport, banyak yang seperti menjadi saudara. Bahkan saya punya orang tua angkat di sana oleh Mbak Sarpani dan Mak Sarpani, juga dengan keluarganya tentunya ya. Saya masih ingat sekali ya, dulu Pugung Penengahan itu tempatnya terpencil karena harus melalui laut, nyebrang dari Krui sampai ke Pugung Penengahan. Itu paling cepat kalau ombaknya bagus itu sekitar 2,5 jam ya. Kalau ombaknya lagi kurang bagus ya bisa 3 jam ya. Itu pun ya untung-untungan kalau ombaknya bagus ya. Tapi waktu itu sebuah keberkahan, karena setelah saya di Jakarta menjadi orang yang tangguh ya. Jangankan laut, kebanjiran aja saya sudah biasa. Jadi itu kecil karena saya biasa di laut dulu. Nah, ini yang berkahnya ya, alhamdulillah. Jadi ini sebuah pengalaman yang menarik sekali. Pengalaman saya ngajar di Lampung, yaitu di SMP Negeri Pugung Penengahan, itu banyak sekali ya. Saya tadinya begitu pertama kali ngajar di sana sangat kaget. Waktu saya di sana itu nggak ada kendaraan, belum ada kendaraan. Jadi tahun 1987 itu anak-anak itu jalan bisa kurang lebih 5 km. Saya melihat itu sepatunya yang dipakai itu sepatu yang buat ke kebun, yang seperti sepatu bola, bawahnya ada poolnya itu ya. Dan anak-anak di sana luar biasa sekali. Bayangkan saja ketika musim hujan itu mereka melewati sungai ya, terkadang bukunya basah ya, jangan tanya kalau bajunya ya. Tetapi anak-anak saya sangat luar biasa, tetap semangat ya, karena di sana itu alamnya luar biasa, sehingga saya memanfaatkan alam lingkungan sekitar untuk mengajar gitu ya, baik itu bahannya maupun alam sebagai kelas ya, sumber inspirasi dalam mengajar. Karena saya kan ngajarnya kebetulan seni rupa, karena saya juga ngajarin tenis meja, ngajarin bulu tangkis, ngajarin karate, ngajarin pencak silat dulu ya. Ya karena memang kebetulan saya mampu di situ, karena dianggap dulu di sana saya badmintonnya paling bagus. Bahkan pernah juara kecamatan, saya masih ingat itu ya. Nah itu, selain itu biasanya setelah selesai ngajar saya meluangkan waktu untuk pergi mancing ya, pergi mancing ke laut. Itu udah pasti karena banyak waktu luang ya untuk cari buat lauk lah ya. Kemudian kalau hari Minggu saya pergi ke hutan nyari kayu bakar. Nah kalau nyari kayu bakar, karena di sana itu kan hutannya masih hutan yang memang kalau hutan belantara sekali sih enggak
Ya cuman memang hutan udah tua, ya pohonnya gede-gede. Di sana banyak kan pohon damar itu. Ya kita terkadang kalau lagi nyari kayu bakar ketemu sama beruang, ketemu sama bahkan pernah harimau ya. Kita sampai ngacir pulang ya, karena apa? Ya takut lah namanya harimau ya. Nah itu ya pokoknya seru aja lah. Thanks for channel Kamto Cah Anon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Pada awal saya menjadi guru di Punggung Penengahan, itu memang saya sudah berniat bahwa insya Allah walaupun ini tempatnya terpencil, saya akan mengabdi kepada negara untuk menjadi guru di Punggung Penengahan. Tetapi saya juga punya pandangan lain bahwa saya ingin maju juga, khususnya karena saya dulu hanya di Toma 2, saya ingin kuliah meneruskan di S1 ya. Oleh karena itu pada waktu itu saya bilang kepada kepala sekolah Pak Fatoni Umar, Pak, saya akan ngajar di sini sampai 5 tahun saja. Mohon nanti setelah 5 tahun saya ingin pindah untuk meneruskan kuliah. Nah itu ceritanya. Nah pada suatu saat ketika sudah 5 tahun dan saya sudah cukup mengajar di sana, akhirnya saya mengajukan permohonan pindah kepada Pak Fatoni, dan alhamdulillah beliau memberikan lolos butuh agar saya bisa pindah ke Jakarta. Awalnya karena Pak Fatoni sebelum saya pindah itu mereka sudah pindah duluan menjadi kepala tentis di Kanwil Provinsi Lampung kalau tidak salah, sehingga saya ditawarkan, udah Pak Wid gak usah pulang ke Jakarta, pindah ke Tanjung Karang saja. Tetapi saya milih untuk ke Jakarta, dan akhirnya pada tahun 1992 saya mengajukan pindah bukan ke Jakarta tapi ke Bekasi, ke SMP 5 Bekasi waktu itu, ke SMP 5 Bekasi ya, dan alhamdulillah saya diterima. Ketika saya pindah di SMP Negeri 5 Bekasi, walaupun saya baru 3 bulan, saya waktu itu diangkat menjadi pembina kesiswaan. Ya memang saya sudah punya pengalaman di waktu di Lampung. Saya memang selama 5 tahun saya menjadi pembina OSIS lah kalau dulu bilangnya. Kalau sekarang pembina kesiswaan ya. Dan sampai akhirnya saya menjadi staf kurikulum, kemudian menjadi wakil kurikulum di SMP Negeri 5 yang waktu itu berubah menjadi SMP Negeri 7 Bekasi, itu tepatnya di Kayu Ringin ya. Itu. Nah disitulah saya mulai dari pindah dari tahun 1992 sampai tahun 2017 Pak, sampai pada akhirnya tahun 2017 itu saya dipercaya oleh pemerintah Kota Bekasi menjadi PLT ya di SMP Negeri 46 ya, tentunya melalui proses pendaftaran calon kepala sekolah dulu dan melalui diklat ya. Alhamdulillah kebetulan waktu itu saya lolos ya, ikut diklat. Selama saya ngajar di SMP Negeri 7 Bekasi, banyak hal yang sudah saya lalui. Ketua ranting PGRI, saya juga pernah menjadi pengurus
koperasi menjadi pengawas koperasi. Di MGMP Seni Rupa saya dipercaya menjadi ketua MGMP, yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2012 pengurus ranting gerakan pramuka di Kecamatan Bekasi Selatan. Saya juga dipercaya oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Waktu itu saya ditunjuk sebagai tim pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sehingga pada tahun 2005 saya terpilih menjadi guru berprestasi juara 2 ya. Kemudian ketika ada lomba inovasi pembelajaran tingkat provinsi Jawa Barat, saya juga mengikuti ya. Alhamdulillah, dengan ketekunan saya mempersiapkan diri dengan baik. Akhirnya saya juara 1 lomba inovasi pembelajaran mata pelajaran seni rupa, dan akhirnya pada tahun 2006 saya mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional, dan di tingkat nasional saya tidak sia-sia. Dalam hal ini saya sebagai juara 3 lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Pada tahun 2007 juara 1 guru berprestasi tingkat Kota Bekasi ya. Nah, pada saat saya mewakili sampai ke tingkat Jawa Barat, saya memang belum berhasil karena mungkin waktu itu kurang persiapan ya. Tapi ya, ini hal yang biasa lah, namanya lomba, ada yang juara ada yang tidak. Begitu prestasi saya di SMP Negeri 7 yang bisa saya peroleh. Bahwa ternyata cita-cita dari kecil itu sangat terngiang-ngiang ya, sangat terobsesi di benak pikiran saya. Apa itu? Saya kan sudah cerita dari tadi bahwa saya dulu tuh pengen kuliah ahli hukum di Universitas Indonesia. Itu ketika saya sudah menjadi pegawai negeri, setelah saya di SMP Negeri 7 itu masih terngiang-ngiang sekali ya. Makanya saat itu sebenarnya awalnya ketika saya pergi ke Gramedia itu saya membaca bukunya Pak Kuncoro Ningrat ya, tentang antropologi. Nah, di situ tiba-tiba ada pikiran saya itu masih pingin banget kuliah di UI, kuliah S2 maksudnya ya. Akhirnya saya dengan modal waktu itu daftar 500.000, saya daftar, pikiran saya terima syukur, enggak ya syukur, nggak apa-apa maksudnya ya. Akhirnya saya diterima di S2 Antropologi Universitas Indonesia, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan tesis saya di antropologi ya. Kebetulan saya itu dari pendidikan ya, saya ambil antropologi pendidikan ya, yaitu tentang konstruktivisme pendidikan dalam kurikulum 2013. Itu tesis saya, dan alhamdulillah saya waktu itu bisa menyelesaikan. Walaupun kalau dihitung-hitung saya kuliah di UI cukup lama juga, jadi 6 tahun. Tapi nggak apa-apa, saya tetap semangat ya. Awal karir saya menjadi kepala sekolah diawali dengan waktu itu kepala sekolah Pak Haji Said, saya masih ingat banget, itu menyuruh saya, David, itu ada pembukaan calon kepala sekolah, silahkan ikut. Nah, saya kemudian ikut tes, dan alhamdulillah lulus. Kemudian setelah lulus itu sampai pada ikut pelatihan di LPMP Jakarta waktu itu, bekerja sama dengan LP2KS. Saya masih terkesan
dengan para instruktur saya. Sebagai contoh satu, Pak Tarman yang orangnya luar biasa, punya komitmen yang sangat tinggi. Dia orang yang disiplin sekali, ya, bahwa kita diajarkan bahwa kepala sekolah itu harus punya disiplin, punya komitmen, ya, kemudian punya pemikiran yang ke depan, ya, visioner, ya, itu kata Pak Tarman, ya. Demikian juga yang saya ingat ada Bu Widya. Bu Widya ini juga luar biasa sekali. Dia memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi kepala sekolah yang baik. Ini pengalaman saya. Dan alhamdulillah setelah saya lulus dari pelatihan, waktu itu memang sudah diangkat menjadi PLT, ya, menjadi PLT di 46. Kemudian saya diberi SK definitif di SMP 36 dan sekarang di SMP Negeri 6. Ini sebuah keunikan, ya, dari 46, 36 ke 6. Ya, ini mungkin kebetulan saja, ya, bukan karena horor, ya. Ya, itu kebetulan saja. Ya, saya terima kasih banyak kepada Disdi, kepada pemerintah yang mempercayai saya untuk sampai saat ini menjadi kepala sekolah, dan insya Allah saya akan komitmen melaksanakan tugas kedinasan menjadi kepala sekolah sebaik mungkin, seamanah mungkin, walaupun ini sebenarnya berat. Alhamdulillah selama saya jadi kepala sekolah ada sebuah kebanggaan karena saya bisa menaikkan nilai ujian nasional dan juga prestasi siswa, ada yang sampai ke tingkat provinsi, yaitu lomba ceramah agama Islam. Selama saya menjadi kepala sekolah, saya merasa bangga ada anak didik saya, yaitu di bidang olahraga sepak bola. Dia menjadi pemain waktu itu usia 14, ya, ikut mewakili Indonesia dalam kejuaraan internasional di Brunei juga pernah, di Singapura juga pernah, menjadi juara 1 waktu itu, perwakilan dari Indonesia, ya, namanya Yoga. Demikian juga ada prestasi yang membanggakan, ada siswa SMP yang saya didik itu menjadi juara tenis meja tingkat kota Bekasi. Ya, demikian juga dengan atletik, ya, juga sama menjadi juara 2. Ya, ini sangat membanggakan sekali karena selama ini SMP yang saya bina tersebut belum pernah mendapatkan juara sampai tingkat kota, bahkan tingkat provinsi. Dan alhamdulillah waktu saya menjadi kepala sekolah ada. Ya, demikian juga saya sampai saat ini saya dipercaya oleh Kemdikbud menjadi kepala sekolah inti sampai sekarang, dan insya Allah nanti berakhir sampai tahun 2021. Ya, itu ya memang berat karena di sini kita harus memberikan contoh kepada rekan mitra kita, yaitu kebetulan saya bermitra dengan SMP Negeri 3 Wamena. Ya. Saya selalu berkomunikasi, setiap ada perkembangan kita ngasih masukan kepada rekan kami yang ada di Papua agar rekan kami yang ada di Papua sana juga sekolahnya sama-sama maju, yaitu program dari sekolah kemitraan. Dan saya sebagai kepala sekolah ini selalu memberikan masukan-masukan kepada rekan kami yang ada di sana. Saya menjadi kepala sekolah yang tidak mau diam kalau sekolahan, terus terang saja saya ingin
lingkungan yang ada di sekolah kita itu asri, makanya saya sering ya nanam-nanam gitu. Ini adalah hasil dari saya dan teman-teman ya. Kebetulan ada beberapa tanaman yang mati perlu saya ganti. Ini kemarin akhirnya saya tanam kembali supaya lebih asri lagi ya. Karena di sini lahannya cukup sempit sehingga tidak bisa bertanam yang banyak ya. Tapi mudah-mudahan ke depan saya akan programkan untuk terutama di halaman ini supaya tamannya lebih bagus ya. Atau mengadakan program penghijauan ya, kita mulai dengan yang kecil-kecil ada dulu. Terima kasih banyak kepada sobat channel Kamto Jangon. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment. Oke?